Kalau kita tidak tahu mengenai fakta-fakta yang ada di mimbar persidangan, kita tidak boleh kemudian menjustifikasi bahwa putusan ini adalah putusan yang sangat tidak adil, yang sangat tidak benar. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini dikirimi dari seorang komika ya, dari Tretan Muslim, dari berita Indoson, di mana di sana dikatakan ada terdakwa korupsi 27 miliar ya di NTB yang divonis lepas oleh hakim karena dinilai ini hanya pelanggaran administrasi, terbukti tapi pelanggaran administrasi. Apakah bisa seperti ini? Saya menyampaikan bisa. Karena saya pernah menangani perkara yang sama, itu melibatkan wakil ketua DPR ya, Kabupaten Demak. Kebetulan beliau dari Partai Golkar. Jadi biasanya dana untuk partai, bantuan-bantuannya itu turun, itu setiap akhir tahun. Padahal kegiatan partai itu dilakukan dari awal tahun. Nah, ketika kegiatan-kegiatan partai ini berjalan kan uangnya belum turun nih. Maka uang yang dipakai itu adalah uang daripada si wakil ketua ini tadi, yang kebetulan dia itu adalah ketua Golkar dari Kabupaten Demak. Nah, uang yang sudah dipakai dari dana pribadi dia ini, begitu pencairan di akhir tahun, maka pencairan ini itu langsung dikirimkan atau ditransferkan untuk mengganti semua pengeluaran yang sudah dikeluarkan di dalam kegiatan seluruh Partai Golkar selama 1 tahun ini. Ini pelanggaran, karena memang tata tertibnya tidak boleh dana ini harus turun kemudian digunakan untuk apalah. Oleh karena itulah, maka kemudian dia dipersangkakan oleh polisi, di P21 oleh jaksa dan naik ke pengadilan. Tapi hakimnya cerdas karena kami mampu untuk menghadirkan ahli, kemudian menghadirkan juga semua saksi-saksi di dalam persidangan. Di mana saksi-saksi menyatakan bahwa mereka memang menerima uangnya. Pada awal-awal tahun semua kegiatan, menerima secara wajar dan benar sesuai dengan surat pertanggungjawaban yang dibuat sehingga uang yang cair di akhir tahun ini langsung ditransferkan kepada rekening pribadi. Jadi terbukti ada pelanggaran yang mana uang yang dicairkan oleh negara langsung ditransfer ke rekening pribadinya dia. Tetapi dia pun mampu membuktikan bahwa ini karena kegiatan yang awal dilakukan itu adalah dari pinjaman dananya. Nah, waktu itu divonis bebas oleh hakim di tingkat pertama, jaksa tidak terima. Maka jaksa itu mengajukan kasasi dan yang menyidangkan di kasasi itu Pak Artijo Alkostar. Beliau memberikan vonis yang sama, vonis bebas kepada ketua Golkar atau wakil ketua DPR Demak yang kami tangani. Karena benar-benar dana itu digunakan, hanya prosedurnya tidak sesuai dengan yang ditentukan aturan perundang-undangan. Nah, dalam perkara ini saya tidak tahu mengenai fakta yang ada ya di lapangan, tetapi melihat pada amar keputusan daripada hakim yang menyatakan bahwa terbukti adanya pelanggaran, tapi ini adalah pelanggaran administrasi, maka dugaan saya sama dengan putusan yang pernah saya alami sendiri, karena kebetulan waktu itu adalah pengacaranya adalah saya. Nah, semoga ini mampu membuka ruang kita ya untuk mengerti bahwa kalau kita tidak tahu mengenai fakta-fakta yang ada di mimbar persidangan, kita tidak boleh kemudian menjustifikasi bahwa putusan ini adalah putusan yang sangat tidak adil, yang sangat tidak benar ketika hakim memberikan kebebasan atau melepaskan seorang terdakwa korupsi yang diajukan ke mimbar persidangan. Semoga menjadi ruang bagi kita untuk selalu berdiskusi secara baik dalam bidang hukum di rumah Indonesia. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, buka mata, buka telinga, buka hati, selalu berbuat baik di rumah Indonesia. Melapangkan